Bayangkan kamu sedang berperang. Bukan di kota yang penuh gedung, bukan di hutan yang rimbun, tapi di gurun. Gurun yang luas, kering, dan panas yang membakar kulit seperti neraka. Langit kosong, tak ada pohon, tak ada air, hanya pasir. Dan kematian yang datang perlahan. Bukan karena peluru, bukan karena bom, tapi karena haus. Inilah kisah nyata yang jarang sekali diceritakan. Pertempuran di Gurun Namibia, salah satu perang paling brutal dan terlupakan dari Perang Dunia Pertama. Tahun 1914, dunia meledak dalam perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eropa terbakar, parit-parit berlumpur, jutaan tentara saling menembak tanpa henti. Tapi, ribuan kilometer dari sana, di ujung selatan Afrika, ada perang lain yang nyaris tak pernah masuk buku sejarah sekolah. Wilayah itu bernama Jerman South West Africa, kini kita kenal sebagai Namibia. Sejak awal 1900-an, wilayah ini adalah koloni Kekaisaran Jerman. Padang pasir yang keras, tapi kaya dengan sumber daya. Dan di sana, berdiri benteng-benteng kecil seperti Fort Namutoni dan Fort Sumat, tempat Jerman menjaga kekuasaan mereka. Namun, ketika Perang Dunia dimulai, Inggris melihat kesempatan besar. Dengan dukungan dari Afrika Selatan, Inggris mengirim pasukan untuk merebut wilayah itu. Tapi mereka tidak sadar, mereka akan menghadapi bukan hanya tentara Jerman, tapi gurun yang tidak mengenal belas kasihan. Pasukan Inggris Afrika Selatan berangkat dengan semangat tinggi. Ribuan tentara, ratusan kendaraan, kuda, dan artileri berat dikerahkan. Mereka yakin bisa menaklukkan koloni Jerman dalam waktu singkat. Tapi setelah beberapa hari perjalanan, optimisme itu mulai retak. Peta yang mereka bawa ternyata salah. Sumur-sumur air yang seharusnya ada hilang. Beberapa sudah kering, sebagian lain mengandung garam beracun. Dan suhu siang hari, 50 derajat Celcius, panasnya cukup untuk melelehkan logam di tangan dan membakar kulit dalam hitungan menit. Kantong air mulai kosong, kuda-kuda kelelahan, ambruk satu persatu. Beberapa prajurit nekat meminum air radiator kendaraan. Yang lain bahkan meminum darah kuda mereka sendiri. Air adalah emas. Setetesnya berarti hidup. Setiap langkah ke depan terasa seperti jalan menuju kematian. Lidah membengkak, bibir pecah, tenggorokan kering seperti pasir yang mereka injak. Ada yang mulai berhalusinasi melihat oasis yang sebenarnya hanyalah fata morgana. Mereka berlari ke arah bayangan air dan jatuh, mati di tengah pasir. Di tengah kekacauan itu, pasukan Jerman yang jumlahnya jauh lebih sedikit bergerak cepat dan efisien. Mereka sudah mengenal gurun. Mereka tahu di mana titik air berada. Sementara Inggris tidak tahu mereka sedang berjalan menuju neraka pasir. September 1914, pasukan Inggris Afrika Selatan tiba di Sanfontein, di selatan Gurun Namibia. Mereka kelelahan, tapi belum sadar bahwa pasukan Jerman sudah mengepung mereka dari jauh. Dan inilah ironi terbesar. Dua pasukan bersiap bertempur, namun hampir tak ada peluru yang ditembakkan. Kedua pihak sama-sama haus, sama-sama kelelahan. Bayangkan, tentara saling menatap dengan mata merah dan wajah kering. Senjata di tangan tapi tubuh hampir roboh. Banyak yang menyerah sebelum menembak. Ada yang jatuh pingsan sebelum sempat berlari. Dalam laporan resmi, banyak prajurit ditemukan tewas tanpa luka peluru. Hanya mulut mereka dipenuhi pasir dan keheningan yang mematikan. Kesalahan fatal terjadi di sini. Pasukan Inggris maju terlalu cepat, meninggalkan konvoi logistik dan pasokan air di belakang. Sementara Jerman, yang dipimpin oleh perwira berpengalaman Viktor Frank, hanya menunggu di dataran tinggi. Mereka tahu waktu dan alam akan melakukan sisanya. Hari berganti hari, suhu makin panas, dan pasukan Inggris mulai ambruk satu demi satu. Dalam satu minggu, lebih dari 300 prajurit Inggris Afrika Selatan tewas. Sebagian besar bukan karena peluru, tapi karena haus.
Di tengah gurun yang tak kenal ampun, perang ini menjadi tragedi dalam diam, di mana manusia dikalahkan oleh kekuatan paling sederhana di bumi, yaitu kekurangan air. Ketika perang di Afrika akhirnya berakhir tahun 1915. Jerman memang menyerah, tapi bukan karena kalah di medan perang. Mereka menyerah karena kehabisan pasokan dari Eropa. Namun di gurun Namibia, mereka menang dengan cara yang aneh. Bukan karena senjata, bukan karena jumlah pasukan, tapi karena pengetahuan dan kesabaran. Hingga kini, sisa-sisa perang itu masih ditemukan di pasir Namibia. Helm karatan, tulang belulang, dan botol air yang sudah pecah. Semuanya jadi saksi bisu tragedi haus di padang kematian itu. Namun, tunggu dulu, ada rahasia besar yang baru terungkap bertahun-tahun setelah perang. Dalam arsip militer Jerman, ditemukan peta rahasia. Peta yang tidak pernah diketahui oleh Inggris. Peta ini berisi lokasi sumur-sumur tersembunyi di bawah gurun Namibia. Sumur itu bukan buatan Jerman, melainkan peninggalan suku asli Herero, yang dulu menjadi korban genosida brutal oleh Jerman di tahun 1904–1908. Ya, sumur yang dibuat oleh korban penindasan justru menjadi penyelamat bagi penindas mereka di perang berikutnya. Ironi yang menyakitkan, sejarah berputar, dan pengetahuan hasil kejahatan masa lalu menyelamatkan mereka dari kematian di gurun. Tragedi gurun Namibia adalah pengingat keras bagi umat manusia. Dalam perang, kadang bukan peluru yang mematikan, tapi kesombongan dan ketidaktahuan. Inggris punya senjata lebih banyak, tapi Jerman punya peta dan pengetahuan. Dan gurun berpihak pada yang lebih siap. Hari ini, gurun Namibia tetap sunyi. Tak ada suara tembakan, tak ada pasukan. Hanya angin yang berhembus pelan, membisikkan kisah perang tanpa peluru. Kisah tentang haus, kesalahan, dan keangkuhan manusia. Dan di bawah pasir itu, mungkin masih ada rahasia yang belum pernah kita temukan. Kalau kamu baru tahu kisah ini, klik tombol like dan bagikan, agar lebih banyak orang tahu bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, kadang ditulis oleh gurun yang haus darah. Terima kasih. Bila ada salah informasi mohon ditambahkan di kolom komentar, dan silahkan klik tombol subscribe untuk mendapat video-video baru dari kanal ini ya.